Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua kawan-kawan, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang sudah mau bergabung bersama kami di sini untuk membedah buku saya, buku pertama saya. Jadi saya betul-betul minta saran ya. Ini buku pertama saya dan alhamdulillah ngaji matematik tertarik untuk membedah buku saya ini. Yang sebenarnya buku ini hanya ide-ide biasa yang saya lakukan, yang kemudian saya ingin sharing ide saya ini, sehingga ide ini bisa kita terapkan ke kawan-kawan yang semua yang lainnya. Karena menurut saya, ide simple seperti ini jarang kawan-kawan sudah melakukannya semua, cuma mungkin kawan-kawan jarang ada yang mau menulisnya. Jadi saya mencoba untuk menulis ide simple ini, dan alhamdulillah respon kawan-kawan dari hampir seluruh Indonesia, responnya sangat bagus, dan saya sangat senang, sehingga saya menarik untuk melakukan bedah buku ini. Nah, buku kecil ini, itu ukurannya sangat kecil, bisa dilihat, itu ukurannya hanya 14,5 kali 20 cm saja. Kemudian hanya ada 100 halaman, sangat tipis, karena ini ide simple sebenarnya, sangat tipis, dan baru saja dicetak, berarti buku ini baru berumur sekitar 2 bulan gitu. Ya, ini sebenarnya latar belakang saya yang ingin saya sharing dengan kawan-kawan semua. Latar belakang kenapa saya tertarik untuk menulis buku ini. Nah, yang pertama adalah membuka cakrawala berpikir matematika tidak hanya sebatas simbol dan angka. Banyak jurnal yang kita baca, banyak buku yang kita baca, banyak permasalahan di dunia yang real di sekolah yang kita dapatkan bahwasanya hampir 90% siswa itu tidak suka dengan matematika. Nah, itu kejadian itu bukan hanya di Indonesia. Nah, saya pernah mengajar di Malaysia sebagai magang saya, pernah ke Amerika untuk magang saya, sehingga saya sangat tertarik karena fenomena yang seperti dibahas Mas Dika tadi malam tentang math phobia dan ketakutan kecemasan siswa terhadap matematika itu memang sudah mendunia. Jadi kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang matematikawan, kita harus mencari cara bagaimana agar matematika ini yang awalnya dibenci, tidak disenangi, kita mencari cara supaya matematika ini menjadi sesuatu yang dicintai, ya paling kurang kalau nggak dicintain pun ya paling kurang sesuatu yang membuat mereka itu suka untuk mempelajari matematika ini. Nah, yang ketiga, merubah pandangan tentang matematika yang bosan. Nah, hari ini begitu saya masuk ke kelas, hampir semua siswa itu ngeluh. Mereka itu merasa belajar matematika itu sangat membosankan. Bahkan kalau kami di Aceh itu kan hampir 95%-nya itu Islam gitu. Saya pernah masuk ke kelas, kemudian siswa itu bertanya gitu, Pak, untuk apa sih kita belajar matematika? Sedangkan matematika itu kan nggak kita bawa ke kubur gitu. Kita nggak bawa ke akhirat nanti. Jadi saya pada waktu itu sekitar tahun 2004 gitu, saya bingung. Karena saya belum pernah mendapatkan sebuah referensi yang bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi lama-kelamaan saya mencoba menyelesaikan masalah, karena dalam matematika kita mengenal problem solving gitu ya. Saya coba terus untuk membahas, mencari referensi, dan akhirnya saya dapatkan bahwasanya matematika itu adalah sangat konkret. Itu bahkan ada sebagian seperti trigonometri itu yang hukumnya fardu kifayah bagi kita muslim untuk mempelajarinya. Jadi ini, dan kemudian di saat orang mempelajari matematika, seakan-akan hanya simbol dan angka saja. Jadi matematika itu seakan-akan kosong dari makna. Nah, kemudian muncul realistik matematika, kemudian muncul contextual teaching and learning, dan kemudian saya berharap bahwasanya di saat belajar matematika itu, siswa tidak hanya menghafal rumus, karena tidak semua siswa itu bisa kita latih untuk olimpiade. Tidak semua siswa itu kita akan masuk SBMPTN segala macam dengan soal-soal yang tinggi. Nah, tapi matematika itu dipelajari oleh 100% siswa Indonesia. Yang namanya siswa di Indonesia yang menduduki bangku perkuliahan, maka mereka itu akan belajar matematika. Nah, sebagai orang Islam, sebagai seorang mukmin, kita itu harus punya cara bagaimana ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu akhlak itu kita bisa rasupi, kita bisa masukkan ke dada-dada siswa-siswa kita. Karena kenapa? Pelajaran agama itu cuma berapa jam di sekolah. Nah, bayangkan saja saat saya mengajar matematika, contohnya di 2013 ini, itu di kurikulum 2013 itu matematika kalau SMA itu jurusan IPA, itu kita ngajarnya sampai 8 jam.
Nah, bayangkan kalau 8 jam itu setiap pertemuan ada nilai-nilai Islam yang bisa kita munculkan dalam setiap pembelajaran kita. Nah, itu luar biasa menurut saya. Ya, jadi yang kemudian merubah pola pikir sekularisme. Nah, hari ini apa yang terjadi? Apa yang terjadi hari ini adalah orang berpersepsi kalau kita belajar matematika itu ilmu dunia. Sehingga mereka tidak pikir dengan ilmu akhiratnya. Dan sebaliknya, di sana orang-orang yang masuk ke pesantren, kalau di Aceh itu namanya dayah gitu ya, masuk ke pesantren, seakan-akan mereka melupakan pendidikan matematiknya. Karena bagaikan dua belah yang sangat berbeda, yang ada gap di antaranya. Itu menjadi permasalahan sebenarnya. Nah, bagaimana ayat-ayat matematika ini saya datangkan, saya hadirkan, itu untuk memecahkan gap itu. Nah, kebetulan sekarang saya itu mengajar di sebuah sekolah, di kabupaten saya itu ada namanya Madrasah Ulumul Quran, tempat tahfiz, kemudian ada sekolah negeri di dalamnya. Nah, saya mengajar di situ. Di awal saya dipindahkan ke situ, ditugaskan ke sana, itu siswanya saya ngajar matematika, tetapi dalam laci mereka lagi menghafal Al-Quran. Saya ngajar matematika, tapi mereka dengan asik dengan hafalan-hafalannya, karena mereka harus store hafalannya. Nah, menjadi permasalahan bagi saya. Nah, bagaimana saya akan menegur mereka, sedangkan yang mereka lakukan itu menghafal Al-Quran gitu. Sedangkan belajar matematika ini ya bagi mereka itu nggak penting. Nah, akhirnya apa yang saya tulis dalam buku ayat-ayat matematika ini adalah pengalaman saya mengajar. Kemudian saya tambah dengan beberapa referensi yang lainnya, sehingga akhirnya alhamdulillah siswa-siswa saya itu walaupun mereka nggak bisa matematika, tapi mereka itu senang untuk masuk ke kelas matematika karena ada sebuah persepsi yang berbeda. Yang selama ini mereka beranggapan bahwasanya belajar matematika itu hanya sebatas rumus, angka, hitungan, sebatas itu saja. Tapi sebenarnya banyak nilai-nilai yang tersirat dalam matematika itu sendiri. Nah, kemudian harapan akhir dari buku saya ini adalah terciptanya generasi Qurani yang mampu menguasai konsep matematika. Sebagaimana ulama-ulama kita dulu, bagaimana para tokoh-tokoh kita dulu, yang semuanya mereka mahir matematika. Walaupun mereka itu seorang ulama, walaupun mereka itu penghafal Al-Quran, mereka itu orang-orang yang paham tentang matematika. Secara kurikulum, matematika itu tidak berharap siswa kita itu menjadi juara olimpiade, mampu menyelesaikan soal-soal rumit. Enggak. Tetapi apa yang diharapkan adalah nilai-nilai matematis itu bisa masuk ke dalam jiwa anak-anak. Nah, bagaimana bisa memasukkan nilai matematis ke dalam jiwa anak-anak di saat anak-anak begitu masuk kelas matematika, mereka itu nggak suka dengan pelajaran matematika. Jadi langkah pertama tugas kita bagi penggemar matematika, ataupun saya sering di status saya sering buat dengan matematika lover, itu membuat orang-orang itu tertarik untuk belajar matematika, sehingga nilai-nilai matematis yang ingin kita tanamkan kepada mereka itu bisa masuk ke dalam jiwa semua orang. Ini latar belakang kenapa buku ini hadir gitu. Nah, berikutnya buku saya ini tidak sebatas membahas soal-soal rumit ataupun membahas tentang konteks matematika secara umum. Tetapi saya melihat beberapa konsep itu dari sudut pandang filsafat pendidikan matematika. Jadi saya melihat filsafat matematika itu baik secara sifat dasar matematikanya, kemudian bisa saya kaitkan dengan sejarah matematikanya, kemudian psikologi belajar matematikanya, teori mengajarnya, psikologi dan kaitan dengan belajar matematika, pengembangan kurikulum, dan pelaksanaan kurikulum. Jadi saya melihat sebuah konsep matematika secara overall, secara menyeluruh, sehingga banyak nilai-nilai yang seharusnya kita bisa tanamkan kepada siswa, membuat siswa itu tertarik untuk mengerti dan belajar matematika itu sendiri. Jadi saya tidak hanya melihat dari konsep saja. Nanti kita lihat bab per bab dari buku saya ini. Oke, di bab pertama saya melihat secara konsep nasikh dan mansukh. Nah, bagi orang-orang yang sudah belajar ilmu agama, ulumul Quran, yang khususnya yang background-nya UIN, itu mereka sudah belajar ilmu Quran ataupun background-nya pesantren, itu tahu nasikh dan mansukh. Nah, nasikh dan mansukh itu adalah dalam Islam itu disebut dengan meniadakan hukum sebelumnya. Meniadakan hukum sebelumnya dengan hukum yang baru. Nah, contohnya bagaimana Allah memindahkan kiblat umat manusia ya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Nah, dalam matematika kita bisa dapatkan konsep ini sebenarnya.
Ataupun bagaimana kemudian dalam contoh lain, bagaimana dalam buku saya ini saya memberikan sebuah contoh tentang iddah bagi seorang perempuan yang ditinggalkan suaminya, 4 bulan 10 hari bagi seorang wanita yang ditinggalkan suaminya. Kemudian turun ayat berikutnya itu mereka pindah sendiri. Ayat kemudian turun menggantikan ayat ini, masa iddahnya juga masa iddahnya juga berubah. Kemudian para ulama sepakat terhadap ayat nasih dan mansukh tentang kiblat, seperti saya ceritakan tadi. Nah, dalam matematika, apa sih konsep nasih dan mansukh ini? Nah, konsep nasih dan mansukh dalam matematika itu misalnya kita bisa melihat di fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi itu adalah ada sebuah fungsi f dengan fungsi g yang sebagai fungsi asal. Nah, kemudian di saat mereka dikomposisikan, mereka itu akan termansuhkan. F dan G itu menjadi fungsi dasar, sedangkan ring ataupun hasil ataupun komposisi fungsi itu menjadi fungsi baru yang dibentuk dari fungsi asalnya. Nah, di saat seorang guru ingin mengajarkan fungsi komposisi dan fungsi komposisi ini, maka ada nilai Islamnya, maka ada nilai yang perlu kita tanamkan kepada siswa, sehingga siswa tahu sebenarnya kiblat umat Islam sebelum Masjidil Haram itu adalah Baitul Maqdis. Nah, sebenarnya kita ngajarnya fungsi, tapi ada hal lain yang perlu kita sisipkan dalam pembelajaran kita. Ini yang saya bahas dalam bab 1 saya, tentang konsep nasikh dan mansukh. Nah, di bab kedua, saya berbicara tentang pola bilangan. Nah, pola bilangan ini termasuk materi yang sedikit sulit ya bagi sebagian siswa, dan bahkan ada guru yang merasa ini sulit untuk diajarkan. Nah, sangat indah, sangat nyaman sangat nyaman ya bagi seorang guru apabila dia mau menggunakan ayat ini sebagai bentuk awal dalam pembelajarannya. Dalam ayat ini bagaimana Allah menceritakan alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, sebenarnya ayat ini kita sudah tahu semua. Saya yakin semua kita itu tahu tentang konsep ayat ini. Ini kan teori tentang sedekah. Nah, sebenarnya konsep pola matematika di sini kita bisa terapkan seperti yang saya jelaskan dalam buku saya. Pola bilangan yang Allah perkenalkan dalam surah Al-Baqarah bisa dilihat dalam tabel seperti ini. Nah, apabila seseorang itu dia memberikan 1, maka apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan adalah 700 dari ayat yang sudah kita bacakan tadi. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan sebuah rumus. Nah, rumusnya apa rumusnya? Nah, berapa yang akan didapatkan apabila ada unsur n yang kita berikan? Itulah 700 kali n dan seterusnya. Nah, ini hanya bisa kita terapkan di saat kita mengajarkan pola bilangan, kita sudah mengajarkan bagaimana program sedekah kepada siswa. Nah, sebenarnya bagaimana ayat Al-Quran itu berbicara tentang pola bilangan, dan masih banyak pola-pola bilangan lain yang diciptakan dalam Al-Quran. Nah, di saat kita mengajarkan seperti ini kepada anak-anak kita, maka anak-anak akan terbuka mindset-nya, akan terbuka pola pikirnya. Mereka beranggapan bahwasanya tidak hanya sebatas SN sama dengan bla 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 dan seterusnya. Tapi ada konsep lain yang terdapat dalam pola bilangan, yang kemudian pola bilangan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan hari-hari anak-anak. Bayangkan kalau kita mengajar ini kepada 100 anak, kemudian ada 25 anak yang dapat konsep sedekah ini, maka kita sudah memberikan ilmu sedekah jariah kita. Di saat setiap mereka bersedekah dengan apa yang kita terangkan di sini, itu mereka akan amalan pahalanya akan terus ke kita. Nah, kenapa saya tertarik seperti ini? Kebiasaannya kalau di daerah saya, anak-anak yang gemar matematika itu biasanya mereka sedikit meninggalkan yang pelajaran-pelajaran akhiratnya gitu. Nah, di saat kita mengajarkan matematika, kemudian kita susupi dengan pelajaran agamanya, mereka dapat 2-in-1. Itu yang menjadi hal penting yang seharusnya kita perhatikan, sehingga matematika yang tersampaikan, siswa matematika suka dengan matematika karena tidak hanya sebatas angka simbol. Biasanya guru akan masuk, kemudian akan terus menulis rumusnya, kemudian siswa tulis rumus, kemudian mereka diberikan soal, kemudian menjawab. Nah, sebatas itu saja.
Tetapi mari kita intro pembelajaran kita ini dengan konsep-konsep yang ada sebenarnya dalam Al-Quran. Ini yang saya bahas dalam bab 2 saya. Nah, kemudian yang ini sangat familiar dengan kita semua tentang harta warisan, nah konsep pecahan. Tapi walaupun kita tahu, semua guru matematika mungkin tahu tentang ayat ini, tetapi kenapa dalam pembelajaran itu kita sangat susah untuk menjadikan ini sebagai motivasi dasar bagi siswa untuk memperkenalkan sebenarnya Al-Quran itu sudah memperkenalkan pecahan jauh-jauh hari. Sehingga kita bukan hanya belajar sebatas 1/2 tambah 1/3, 1/3 tambah 1/5, tidak seperti itu. Sehingga siswa tahu bagaimana sih seandainya mereka itu tidak belajar matematika, apa sih yang akan mereka dapatkan nanti seandainya mereka tidak belajar matematika. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini yang harus kita pikirkan ya. Nah, saya rasa ayat ini nggak saya bacakan karena kita hampir semua pernah membaca soal ayat ini. Nah, dari kedua ayat diperkenalkan pecahan. Nah, dalam ayat ini, Allah memperkenalkan pecahan ini. Nah, seandainya dalam pembelajaran, kita jadikan konsep, kita ingin memperkenalkan 2/3, 1/2, tidak semestinya kita mulai dengan kue bolu, kemudian dipotong, ataupun kita ambil barang, kemudian dipotong, itu realistis. Tapi ada nilai lain yang harus kita perkenalkan ke siswa, sehingga siswa itu tahu, oh, ada konsep agamanya loh di sini. Tidak hanya sebatas angka dan simbol saja. Karena hari ini membuat anak-anak suka dengan matematika, itu baru kemudian bisa membuat mereka pinter matematika. Tapi kalau kita dari SD saja, kita tidak memperkenalkan konsep real kepada mereka tidak suka dengan matematika nanti di akhirnya. Oke. Berikutnya, tentang konsep operasi aljabar dalam surat An-Nur. Jadi ini saya ngambil secara poin-poinnya saja, nanti kita bisa diskusikan lebih dalam. Nah, dalam konsep aljabar, itu saya sering menceritakan kepada siswa-siswa saya, itu kalau kalian ingin melakukan penjumlahan, maka penjumlahan dan pengurangan yang boleh kalian lakukan hanya yang sejenis saja. Kalau kambing sama-sama kambing, kalau lembu sama-sama lembu. Nah, sebenarnya kita bisa gunakan konsep ayat An-Nur, surat An-Nur ini. Nah, di sini kita juga menanamkan supaya anak-anak itu memiliki etika yang bagus, tidak menjauhi perbuatan zina dan segala macam. Az-zani la yankihu illa zani. Jadi penzina itu tidak akan nikah dia, kecuali dengan penzina juga. Ini ayat Al-Quran menceritakan seperti ini. Artinya apa? Tidak mungkin seorang penzina itu dalam konteks ini saya jawab seperti ini. Dalam konteks ayat 3 surat An-Nur ini, variabel yang dimiliki adalah variabel penzina dan musyrik, sehingga dapat ditulis dengan simbol X. Yang berarti X adalah laki-laki perempuan yang penzina dan musyrik, sehingga dapat disatukan. Jadi si X hanya dapat disatukan dengan si X. Si X itu siapa? Si X itu adalah si penzina dan musyrik yang laki-laki dan perempuan. Nah, jika berlaku laki-laki dan perempuan yang taat, dalam hal ini disimbolkan dengan si Y, maka ia tidak bisa disatukan dengan X yang artinya laki-laki perempuan yang tidak bisa dipasangkan dengan laki-laki perempuan yang penzina. Artinya apa? X dan Y itu tidak akan pernah dipersatukan. Artinya apa? Di saat kita ingin mengajarkan operasi aljabar kepada seorang anak, maka di situ kita juga mengajarkan konsep akhlak kepada si anak. Bayangkan. Kita tidak hanya membaca sebanyak 2X tambah 3Y sama dengan 5. Ini nggak bisa karena berbeda variabel dan seterusnya. Kita tidak hanya berbicara seperti itu, tapi apa juga ada nilai-nilai Islami yang kita coba sisipkan, kita internalisasikan dalam pembelajaran kita. Sehingga harapannya adalah mereka mendapatkan konsep. Di saat mereka ingin menjumlahkan, mereka terbayang, oh ini beda, mereka nggak bisa lakuin seperti itu. Jadi ini yang saya jelaskan dalam buku saya ini tentang tentang konsep aljabar ini. Sebenarnya harapan saya adalah guru itu mengajar matematika tidak hanya sebatas simbol dan angka. Banyak nilai-nilai yang bisa kita masukkan ke dalam pembelajaran kita. Berikutnya tentang harga mutlak dalam surat Al-An'am. Nah, harga mutlak ini diajarkan di SMA kelas 1, topik pertama. Jadi besok insya Allah kan kita sudah mulai tahun ajaran baru. Mungkin bagi yang SMA akan mengajarkan konsep ini. Gitu. Nah, apa sih hubungannya?
Nah, saya akan bacakan dulu ayatnya. Wa iza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsir rahmah annahu man 'alima minkum su'an bi jahalatin summa taba. Jadi konsep yang ingin saya tanamkan di sini adalah summa taba min ba'di wa aslah fa annahu ghafurur rahim. Nah, konsep harga mutlak di sini adalah seseorang yang sudah berbuat maksiat. Sesuatu yang berbuat maksiat dalam kehidupan nyata itu adalah sesuatu hal yang negatif. Dia sudah melakukan sebuah maksiat. Maksiatnya bentuknya apapun. Kemudian dia berjalan menuju sebuah taubat. Nah, taubat itu Allah berikan kepada setiap manusia. Kemudian dia keluar dari taubatnya, kemudian negatifnya, keburukannya Allah tinggalkan. Nah, ini sebenarnya konsep harga mutlak. Bagaimana saya katakan ini sebagai konsep harga mutlak? Harga mutlak itu didefinisikan sebagai min X dan X. Artinya, orang yang berbuat maksiat, orang yang tidak berbuat maksiat, itu masuk ke dalam dunia taubat, kemudian dia akan menjadikan positif. Artinya dia akan menjadi orang yang baik, orang yang terlepas dari perbuatan maksiatnya. Nah, ini sebenarnya taubat yang Allah gambarkan dalam surat Al-An'am ini, itu adalah konsep harga mutlak dalam matematika. Sehingga, di saat kita berbicara negatif, begitu dia masuk ke harga mutlak, maka dia menjadi positif. Ini hal yang simpel yang mudah diingat oleh seorang siswa. Seseorang yang sudah melakukan maksiat, dosa besar segala macam. Nah, di sini kita juga bisa mengajarkan bagaimana mengajarkan anak-anak untuk selalu bertaubat. Nah, taubat itu tidak hanya bagaimana Rasulullah terus beristighfar dalam hidupnya. Kita tahu bahwa Rasulullah itu tidak pernah orang yang maksum yang sudah dijamin tidak ada kesalahan. Tapi Rasulullah terus beristighfar. Artinya apa? Yang masuk ke harga mutlak itu tidak hanya negatif, yang orang-orang yang buat maksiat, tapi juga nilai-nilai positif yang orang-orang yang baik. Dia tidak tahu apa yang terjadi, kemudian dia juga masuk ke dalam dunia taubat ini. Nah, konsep harga mutlak ini, di pengalaman saya mengajar, itu terkadang kita selalu sulit, terlalu susah untuk mengaitkan, memahamkan kepada siswa, bagaimana sih sebenarnya untuk menjelaskan harga mutlak ini. Nah, sebenarnya menggunakan konsep surat Al-An'am ini sangat memudahkan siswa memahami bagaimana sih sebenarnya konsep harga mutlak? Karena bagi seorang yang background-nya matematika, memahami harga mutlak itu sangat gampang. Tetapi kita mengajarnya kepada orang yang awam, bahkan orang yang benci dengan matematika. Sehingga akhirnya apa? Yang kita ajarkan, mereka tidak dapat apa-apa. Karena kenapa? Kita belum bisa menyentuh soul jiwanya si anak dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, dalam buku ini, saya juga mengulas bagaimana harga mutlak ini sendiri. Oke, berikutnya ini yang sangat tertarik bagi saya, konsep limit dalam surat An-Nisa. Ya, limit sebagian guru hari ini, sebagian kita mungkin termasuk saya, itu mengajarkan limit langsung dengan memberikan bentuk umum limit, kemudian memberikan jawabannya terhadap limit itu. Sangat jarang. Tapi banyak, masih ada juga kaum guru matematika yang mengajarkan ini. Itu yang menjelaskan definisi limit. Di mana limit itu adalah sebuah fungsi yang apabila memiliki nilai yang sama, apabila dituju dari limit negatif maupun limit positifnya menuju satu titik yang sama. Nah, apabila limit negatif berbeda dengan limit positif, maka fungsi tersebut tidak memiliki nilai. Nah, apa sih hubungannya dengan surat An-Nisa di sini? Nah, dalam surat An-Nisa ini Allah mengajarkan kita bagaimana proses ijab kabul dalam Islam. Bagaimana sebuah ijab kabul itu dikatakan sah apabila pihak pertama dan pihak kedua itu menuju sebuah titik kesepakatan yang sama. Apabila tidak menuju ke titik kesepakatan yang sama, maka ijab kabul itu tidak sah. Sama seperti fungsi limit tadi. Jadi di saat kita mengajarkan limit, kita sudah mengajarkan konsep ijab kabul kepada si siswanya. Nah, misalnya nih, bukti realnya seperti ini. Seorang ibu-ibu pergi ke pasar, dia ingin membeli cabai. Harga cabainya misalnya berapa sekarang? 10.000 misalnya, 10.000. Nah, si penjual dia nggak mau jual. Dia datang menjual harga cabai itu dengan harga 15.000. Nah, si ibu ini terus menawarnya menjadi harga 10.000. Nah, si penjual dan si ibu ini tidak memiliki kata sepakat, maka ijab kabulnya tidak terjadi. Hal yang sama dengan limit. Di saat limit kiri menuju angka 2 dan limit kanan menuju angka 3, maka fungsi tersebut tidak memiliki nilai. Nah, konsep limit inilah yang kemudian saya coba tanamkan dalam proses ijab kabul.
Bagaimana seorang calon suami yang ingin ijabah dengan seorang istri, ini maaf, konsepnya yang menyentuh sedikit untuk orang-orang jomblo ya, karena anak SMA itu paling tertarik dengan hal yang seperti ini gitu. Nah, kapan dia akan sah? Apabila antara wali dengan dia sudah melakukan proses ijab kabulnya. Nah, apabila ijab kabulnya tidak terjadi, maka hal ini tidak sah. Nah, sebenarnya konsep limit ini sangat gampang kita kaitkan dengan kehidupan nyata. Di saat kita tahu betul konsep definisi limit itu sendiri bagaimana. Ya. Berikutnya integral. Jadi saya mempercepat ngomongnya, kita bisa langsung diskusi mungkin Mas ya. Nanti kita bisa diskusi dengan di tanya jawab. Oke. Nah, konsep integral ini materinya IPA. Nah, kalau di Amerika, materi integral ini mereka diajarkan ADMET ataupun kalkulus tambahan. Itu mereka ngambil mata pelajaran integral ini. Kemudian kalau lulus, mereka pas kuliah di teknik nanti, mereka tidak perlu lagi ngambil kalkulusnya. Jadi anak-anak Indonesia ini sebenarnya kalau secara materi matematika itu jauh lebih tinggi daripada materi matematika di Amerika sendiri. Oke. Dalam surah Az-Zalzalah Allah menyatakan bahwasanya tidak ada sesuatu hal pun sekecil apapun itu akan Allah sia-siakan dari pekerjaan manusia. Baik itu khairnya ataupun syarnya, atau yang baiknya ataupun yang jeleknya. Nah, dalam integral, konsep integral pada awal mulanya konsep integral itu muncul, itu ingin menghitung luas daerah yang tidak beraturan. Sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan persegi sekecil mungkin. Sehingga sangat sedikit daerah yang tidak terhitung. Nah, itu sebenarnya konsep dasar integral. Nah, kalau kita kaji lebih dalam dalam surah Az-Zalzalah ini, Allah juga sama. Tidak ada sekecil atom pun hal yang Allah sia-siakan dari setiap perbuatan kita sebagai umatnya, sebagai hambanya. Nah, konsep integral ini, di saat kita mengajarkan konsep integral ini, tidak hanya sebatas integral X dx sama dengan 1/2 X kuadrat dx tambah C. Nggak hanya sebatas seperti itu. Tapi ada nilai lain yang perlu kita substitusikan dalam pembelajaran kita. Sehingga pembelajaran kita ini lebih bermakna bagi siswa. Siswa tidak hanya mempelajari konsep simbol dan angka, apalagi integral yang bagi sebagian siswa mungkin jenuh dengan pelajarinya. Bahkan ada siswa saya mengatakan, ini pelajaran cacing ini. Seperti itu. Nah, di saat kita mengkaitkan pembelajaran ini dengan konteks keislaman, dengan Al-Quran, saya yakin mereka akan mempelajari matematika dan mereka akan lebih tertarik dengan konsep matematika itu sendiri. Nah, berikutnya dalam buku saya juga saya bahas tentang konsep nol dalam surah Al-Baqarah. Konsep nol ini mungkin hampir semua kita tahu. Ini adalah bilangan gaib, yang bilangan gaib yang ada dalam matematika. Nah, dalam surah Al-Baqarah gaib adalah sesuatu yang tidak tampak. Sama dengan nol. Di saat orang mengatakan beli berapa buku ayat-ayat matematika? Saya beli 1. Beli berapa? Beli 2. Tinggal nunjukin 2 buku. Nah, kamu beli buku matematika berapa? 0. Orang nggak bisa nunjukin. Karena 0 itu adalah sesuatu yang gaib dalam matematika. Nah, dalam Islam, orang itu harus yakin dengan konsep gaibnya itu. Karena memang seperti surat Al-Baqarah tadi, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya seperti itu. Sehingga yang menemukan angka 0 itu adalah orang Islam. Karena kenapa? Orang Barat itu nggak nerima 0. Karena mereka itu nggak nerima sesuatu yang nggak jelas itu mereka nggak terima. Sehingga Al-Khawarizmi hadir dan menemukan angka 0 ini. Karena kenapa? Kenapa Al-Khawarizmi itu bisa menemukan angka 0? Karena dia seorang ulama. Dia itu belajar matematika itu sudah dulu menghatamkan Al-Quran. Dia sudah mempelajari film fikahnya. Sehingga apa yang ada dalam benaknya, dia implementasikan dalam pembelajaran kehidupannya. Sehingga sangat salah besar bagi saya. Di saat orang mengatakan bahwasanya orang yang pintar matematika itu nggak, kehidupan akhiratnya nggak ada. Saya salah besar. Karena kenapa? Di saat kita mempelajari matematika, itu sangat banyak hal yang bisa kita tuangkan, kita share dengan orang-orang lain, sehingga
pembelajaran matematika itu tidak kalah pentingnya dengan pelajaran fikih dan akidah ataupun tasawuf lainnya. Contohnya seperti ini. Di sana orang-orang barat bingung dengan menggunakan konsep nol, kemungkinan Al-Khawarizmi datang dengan memperkenalkan angka nol. Karena kenapa? Dia seorang ulama. Seperti itu. Nah, misalnya kita ingin menjelaskan konsep nol. 1000 kali 0 sama dengan 0. Kok bisa? Nah, seandainya kita membayangkan diri, kita seorang hamba, kemudian kita membandingkan kita dengan makhluk gaib, maka kita itu nggak ada apa-apanya. Di saat kita maka misalnya 3/0 tidak definisi, 2/0, 2/0 dan seterusnya 0/3 segala macam. Nah, sebenarnya konsep-konsep gaib seperti ini, di saat kita mengajarkan konsep 0 kepada siswa, itu kita sudah mengajarkan tauhid sebenarnya kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita mengenal Rabb-nya, mengenal Tuhannya, mengenal siapa dia, dan mengenal siapa Tuhannya. Di saat kita mengajar, hanya untuk mengajarkan 3 kali 0 sama dengan 0, kita sudah mengajarkan mungkin beberapa bab dari kitab fikih, kitab tauhid itu sendiri. Ya, ini juga tertarik, saya mendapatkan ini dari sebuah baca referensi saya tentang konsep persamaan garis lurus dalam surat Al-Anfal. Ya, di sini Allah menceritakan menguatkan, memotivasikan orang mukmin dalam peperangan. Nah, sebenarnya ayat ini sangat indah ya, sangat indah menurut saya jika kita gunakan dalam introduction pembelajaran kita. Jadi kita ingin mengajarkan garis lurus, bagaimana bentuk garis lurus, ya udah kita bacakan aja ayat ini. Kita minta anak-anak kita untuk membacakan ayat ini, ataupun kita baca ayat ini. Kemudian ayat-ayat ini kita terjemahkan, kita nggak usah menggunakan tafsir, kita terjemahkan aja. Karena awas ini ayat-ayat yang muhkamat, ya bukan mutasyabihat. Jadi ayat ini sangat gampang kita terjemahin aja, kita baca terjemahannya, maka apabila kita terjemahkan seperti ini, kemudian akan muncul artinya seperti ini. Jadi apa ya? Dia sebuah perbandingan garis lurus dari ayat ini. Jadi ayat ini sudah kita artikan, kemudian orang matematika akan memindahkan dalam kurva, maka akan bentuknya seperti ini. Sangat indah, pembelajarannya yang luar biasa. Dan saya yakin siswa itu akan tertarik untuk lebih mendalami. Mungkin mereka di masa depan itu akan menghasilkan al-Khawarizmi baru. Mereka setiap mengaji, setiap membaca Al-Quran, mereka akan terpikir, oh ini konsep matematika yang sudah pernah saya pelajari loh. Sehingga muncul ilmuwan muslim yang baru yang tidak pernah dikaji oleh orang-orang sebelumnya, mereka mengkaji itu. Ya. Kemudian yang bab terakhir dari buku saya, itu saya menjelaskan tentang konsep tak hingga. Konsep tak hingga dalam surat Al-Bayyinah. Kata kunci yang menjadi di sini dalam ayat Al-Bayyinah ini, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ini garis bawahnya dulu. Ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Jadi dua konsep dua penghujung ayat ini yang menjadi patokan kita dalam konsep tak hingga ini. Nah, konsep khalidina fiha artinya kekal selama-lamanya. Artinya dalam matematika namanya tak hingga itu adalah sesuatu yang tidak tahu kita akan berakhirnya kapan gitu. Nah, dalam surah Al-Bayyinah juga sama. Kenikmatan yang diberikan itu sampai kapan? Khalidina fiha. Artinya kalau ayat berikutnya tambah lagi khalidina fiha abada. Artinya tidak ada batasan, tidak ada limitnya, tidak ada hadnya bagi kita untuk menikmati keindahan surga nantinya. Nah, di saat kita mengajarkan konsep tak hingga kepada siswa, maka kita bisa mengajak siswa untuk terus berbuat baik, bagaimana kenikmatan dalam surga, apalagi kita bisa membacakan ayat-ayat seperti ini kepada siswa-siswa kita. Sehingga harapannya apa? Harapannya kita sedang mengajarkan matematika, kita tidak terbatas mempelajari mereka simbol dan angka saja. Tapi bayangkan dari bab pertama tadi nasi dan masuk sampai dengan konsep tak hingga ini, ada beberapa konsep, sangat banyak konsep yang bisa kita tanamkan kepada siswa yang hari ini mungkin sebagian kecil dari kita melupakan ini, dan saya yakin betul semua bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam forum ini, saya yakin betul ibu-ibu sudah menggunakan ini sebenarnya, dan cuma selama ini mungkin ibu belum menulisnya, dan saya hanya datang untuk menuliskan dan mengingatkan kita kembali tentang konsep ini. Nah, mungkin Mas Dika, ini pemaparan singkat dari saya
Mungkin kalau memang nanti kita lanjut dengan sesi tanya jawab, itu kita coba lebih mendalam di sesinya jawab. Mungkin ini saja yang bisa saya paparkan tentang konsep buku saya ini. Dan saya sangat meminta banyak masukan karena ini buku pertama saya dan ini bedah buku pertama saya gitu. Jadi pastinya sangat banyak kekurangannya yang saya miliki di hari ini. Oke, untuk sementara saya kembalikan ke Mas Dikanya dulu. Terima kasih, Mas.